Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam harmoni. Jadi, saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran yaitu metode tanya jawab. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan siapa-siapakah saja yang ada di kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yang itu adalah Putra Mesti dengan NIM 211201040 dan teman-teman saya yaitu Gede Hoki Artatama Wijaya dengan NIM 21120211163, Kadek Hadi Ardika dengan NIM 21120211158, Kadek Bayu Dharma Putra dengan NIM 21120211171, Komang Radi Ananda Triawan dengan NIM 21120211159, Komang Padu Kusuma dengan NIM 21120211229, Agda Pinky Ikia Wulandari dengan NIM 21120211047. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengertian metode tanya jawab. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu metode. Jadi, metode sendiri berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur, yang terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, maka metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dijalani untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Jadi di sini kita akan membahas tentang metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian metode tanya jawab dari para ahli. Yang pertama ada dari menurut Dario tahun 2013.2119, metode tanya jawab adalah metode yang diawali dengan seorang guru yang memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada siswa yang harus dijawab dengan baik oleh siswa tersebut dengan bertujuan sebagai proses dalam mengetahui pencapaian dan penguasaan materi siswa. Yang kedua ada menurut Sujana tahun 2009.278. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung yang bersifat two-way traffic sebab terjadi dialog di dalamnya. Nah, sebenarnya masih banyak pengertian metode tanya jawab dari para ahli, tetapi artinya hampir sama dan dapat saya simpulkan pengertian metode tanya jawab sendiri adalah suatu sistem atau cara untuk kalangan guru dan siswa yang dapat diterapkan dengan guru memberikan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya demi menghasilkan gagasan atau ide baru dan membuat yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik metode pembelajaran itu harus melalui banyak proses agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penanya dan penjawab, serta topik yang ditanyakan haruslah relevan sehingga jawaban yang diberikan dapat berkesinambungan. Dengan demikian, mungkin siswa menemukan pemecahan masalah dengan cepat dan tepat. Penggunaan teknik tanya jawab biasanya baik untuk maksud-maksud yang diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pelajaran atau apa yang dibaca. Dengan dibantu tanya jawab, siswa akan tersusun jalan pikirannya sehingga mencapai perumusan yang baik dan tepat. Tanya jawab dapat membantu tumbuhnya perhatian siswa pada pelajaran, serta mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan pengetahuannya dan pengalamannya sehingga pengetahuannya menjadi fungsional. Dalam tanya jawab itu pula, guru bermaksud meneliti kemampuan daya tangkap siswa untuk dapat memahami bacaan apa mereka paham apa yang dibaca itu, apakah siswa dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dibacanya. Kelebihan metode tanya jawab. 1. Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa walaupun di waktu yang bersamaan kondisi kelas sedang tidak kondusif. 2. Memotivasi siswa untuk melatih dan mengembangkan daya ingat serta penalaran. 3. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa untuk bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, dan mempertanyakan pendapat orang lain. 4. Tanya jawab dapat memperoleh tanggapan yang lebih positif daripada metode ceramah yang bermanfaat. 5. Dapat mengetahui tentang perbedaan pendapat dan dapat mendiskusikannya. Kekurangan metode tanya jawab. 1. Lebih banyak waktu yang diperlukan. 2.
Tanya jawab dapat mengarah ke topik lain, terutama jika kelompok siswa memberikan jawaban atau mengajukan pertanyaan yang dapat mengarah pada pertanyaan baru dan menyimpang dari pertanyaan utama. 3. Dapat menyebabkan terjadinya off topic yang dapat terjadi jika guru tidak memiliki kendali atas jawaban dari semua pertanyaan siswa. 4. Jika ada perbedaan pendapat akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan, perbedaan pendapat antara guru dan siswa dapat mengarah ke arah yang negatif dengan siswa menyalahkan guru yang merupakan risiko besar. 5. Lambat dalam membuat ringkasan dari materi pelajaran. Bagaimana langkah-langkah menggunakan metode tanya jawab? Adapun persiapan yang perlu disiapkan yaitu penentuan topik, lalu perumusan tujuan pembelajaran khusus, lalu ada merumuskan pertanyaan dengan tepat sesuai dengan pembelajaran masing-masing, dan yang terakhir mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapannya bisa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus pembelajaran kepada siswa, mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Siswa tidak hanya bertanya, tetapi juga menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain. Guru menyajikan masalah sebagai materi apersepsi. Keempat, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Dan yang kelima, guru harus memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya. Sehingga siswa dapat merumuskannya secara sistematis ketika menjawab pertanyaan tersebut. Yang keenam, ada tanya jawab hendaknya berlangsung dalam suasana santai dan tidak dalam suasana ketegangan. Sehingga persaingan tidak sehat antar siswa dapat dihindari. Lalu yang ketujuh, ada pertanyaan dapat ditujukan kepada siswa atau seluruh kelas. Guru harus menginspirasi siswa yang pemalu atau pendiam. Dan siswa yang cerdas dan responsif harus dibimbing untuk memberikan kesempatan kepada temannya. Yang kedelapan, ada guru memastikan bahwa setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah. Dan yang terakhir, ada pun sejumlah pertanyaan yang wajib diikutsertakan, yaitu pertanyaan tentang pikiran, pertanyaan tentang pengetahuan yang diperoleh, dan pertanyaan tentang pendapat, perasaan, sikap, dan fakta yang ada. Itu tadi adalah pemaparan materi mengenai langkah-langkah menggunakan metode tanya jawab. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Prinsip metode tanya jawab, selain menggunakan langkah-langkah dari metode tanya jawab tersebut, seorang guru harus mengetahui dan melakukan beberapa prinsip penggunaan metode tanya jawab. Di antaranya yaitu, yang pertama, penyebaran atau distribution, agar siswa banyak berpartisipasi pada suatu kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan kalau perlu secara merata. Yang kedua, pemberian waktu berpikir atau pusing. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru sepatutnya memberikan kesepakatan kepada siswa untuk berpikir sejenak, kemudian baru menunjuk salah satu seorang siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Suatu saat guru ingin mendengarkan jawaban siswanya, untuk itu dapat menggunakan teknik probing atau pelacak agar jawaban siswa meningkat menjadi lebih sempurna. Adapun teknik pelacak yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Bentuk-bentuk pertanyaan dalam metode tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan ingatan atau knowledge question or recall question, yaitu pertanyaan yang menghendaki siswa untuk mengenal atau mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Contohnya, sebutkan sifat-sifat persegi. Yang kedua, pertanyaan pemahaman atau comprehension question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat pemahaman dengan kata-kata sendiri. Contohnya, jelaskan pengertian persegi menurut kalian. Yang ketiga, pertanyaan penerapan atau application question, yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan informasi yang telah didapat dan dipahami ke dalam pemecahan suatu masalah. Contohnya, sisi persegi adalah 4 cm. Tentukan luas persegi. Yang keempat, pertanyaan analisis atau analysis question. Pertanyaan yang menurut siswa untuk mengidentifikasi alasan atau menemukan bukti dalam mencapai kesimpulan. Contohnya, mengapa persegi dan persegi panjang memiliki ukuran diagonal yang berbeda. Yang kelima, pertanyaan sintesis atau synthesis question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang benar, tidak tunggal, tetapi lebih dari satu dan
siswa untuk membuat ramalan, prediksi, memecahkan masalah, mencari komunikasi. Contohnya, apa kesamaan dari persegi panjang, persegi, dan jajar kenyang? Yang keenam, pertanyaan evaluasi atau evaluation question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Contohnya, bagaimana pendapatmu tentang persegi yang memiliki salah satu panjangnya berbeda? Sekian dari penjelasan saya tentang topik ini. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Guru dalam metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, maka tentu saja keterlibatan seorang guru itu sangatlah penting karena peran seorang guru itu mencakup kepada 4 hal. Seperti yang bisa kalian lihat pada PowerPoint saya, jadi itu ada sebagai perencana, pengajar, pembimbing, dan juga sebagai motivator. Nah, yang pertama ada sebagai perencana. Jadi guru sebagai perencana itu adalah di mana guru sebagai perencana dalam metode tanya jawab. Guru itu menyampaikan atau membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang nantinya akan diberikan langsung kepada siswa untuk dijawab dan juga nanti akan dibahas bersama-sama. Selanjutnya, guru sebagai pengajar. Seperti yang kita ketahui, memang tugas utama seorang guru itu adalah mengajar, di mana guru menyampaikan materi-materi pelajaran dan juga dapat menanam konsep berpikir terhadap suatu pelajaran yang diberikan. Yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Jadi guru itu dapat membimbing siswanya itu dalam bidang akademik dan juga non-akademik. Nah, yang terakhir ada guru sebagai motivator. Jadi guru sebagai motivator itu dapat membantu memotivasi murid agar lebih percaya diri dan aktif di kelas. Nah, itulah kenapa peran guru dalam metode jawab itu sangat penting, karena peran-peran tersebut dapat membantu siswanya menjadi lebih percaya diri dan lebih aktif di kelas. Karena dalam metode tanya jawab ini, keaktifan itu adalah sesuatu yang sangat penting atau itulah kunci dari metode tanya jawab. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi yang terakhir ada contoh simulasi. Jadi contoh simulasi dapat dibagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah persiapan, yaitu menyiapkan materi sesuai kurikulum serta stimulus pembelajaran dengan singkat dan mudah dimengerti oleh siswa. Langkah penyajian, memberikan materi yang telah dipersiapkan, lalu mengajak diskusi serta memberikan pertanyaan kepada siswa, dan siswa menjawab dengan baik dan benar, begitupun sebaliknya, sampai tercipta gagasan dan ide baru yang mengembangkan wawasan. Langkah akhir, menyimpulkan gagasan dan ide hasil dari tanya jawab dan dicermati dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah memperhatikan presentasi kami.